Ini dia hama penyerang tanaman labu siam dan cara pengendaliannya. Bisa tani, sahabat para petani. Bisa tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Labu siam, Jipang, atau manisa adalah tanaman yang relatif tahan banting. Namun bukan berarti bebas dari serangan hama. Serangan hama dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen secara signifikan. Mengenali jenis hama, gejala serangan, dan cara pengendalian yang tepat adalah kunci sukses budidaya labu siam. Berikut adalah beberapa hama utama yang sering menyerang tanaman labu siam. Pertama, kutu kebul. Kutu kebul adalah salah satu hama paling umum dan merusak pada berbagai jenis tanaman, termasuk labu siam. Gejala serangannya, daun menjadi kuning, keriting, dan mengering karena kutu kebul menghisap cairan daun. Adanya embun madu atau cairan lengket yang dikeluarkan oleh kutu, yang kemudian ditumbuhi jamur jelaga berwarna hitam atau spotty mold. Jamur ini mengganggu proses fotosintesis. Pertumbuhan tanaman menjadi kerdil. Kutu kebul adalah vektor pembawa virus Gemini yang menyebabkan penyakit daun keriting kuning. Cara pengendaliannya, kultur teknis, sanitasi kebun dengan membersihkan gulma dan sisa tanaman. Tanam tanaman refugia atau penarik musuh alami seperti bunga kendikir atau marigold. Penanganan mekanis, gunakan perangkap perekat berwarna kuning atau yellow sticky trap untuk menarik dan menangkap kutu kebul dewasa. Penanganan hayati, manfaatkan musuh alami seperti kumbang koksi, larva, lalat sirpit, dan tungau predator. Untuk pengendalian kimia, bisa gunakan obat metro. Cukup spray 1 kali dalam 1 bulan untuk bisa mengatasi hama ini. Kedua, kutu daun atau apit. Sama seperti kutu kebul, kutu daun juga hama penghisap cairan tanaman yang sangat merugikan. Serangga kecil bertubuh lunak, berwarna hijau, kuning hingga kehitaman. Mereka hidup berkoloni di pucuk-pucuk muda dan bagian bawah daun. Gejala serangan, pucuk dan daun muda menjadi keriting, menguning, dan pertumbuhannya terhambat. Sama seperti kutu kebul, kutu daun juga mengeluarkan embun madu yang mengundang jamur jelaga. Dapat menularkan berbagai jenis virus tanaman. Cara pengendaliannya, untuk mekanis semprot dengan air bertekanan cukup untuk merontokkan koloni kutu daun dari tanaman. Penanganan hayati, lepaskan predator alami seperti kumbang koksi atau kepik dan larva lacewing atau sayap jala. Untuk pengendalian kimia bisa gunakan obat metro, cukup spray 1 kali dalam 1 bulan untuk bisa mengatasi hama ini. Ketiga, lalat buah. Lalat buah adalah hama utama yang menyerang langsung buah labu siam, menyebabkan kerugian panen yang besar. Lalat dewasa berukuran sedikit lebih kecil dari lalat rumah, berwarna coklat kekuningan dengan corak khas. Hama yang merusak adalah larvanya atau belatung yang hidup di dalam buah. Gejala serangannya, terdapat titik hitam atau noda bekas tusukan ovipositor atau lalat penyuntik telur, lalat betina pada permukaan buah muda. Buah menjadi busuk, berair, dan seringkali rontok sebelum waktunya. Jika buah dibelah, akan ditemukan larva atau belatung berwarna putih kekuningan di dalamnya. Cara pengendaliannya, untuk pembungkusan buah, cara paling efektif adalah membungkus buah labu siam yang masih muda seukuran telur ayam dengan plastik atau kertas. Sanitasi, kumpulkan dan musnahkan semua buah yang terserang dan jatuh ke tanah agar larva tidak berkembang menjadi lalat dewasa. Gunakan perangkap. Pasang perangkap yang mengandung atraktan atau pemikat seperti metil eugenol atau petrogenol untuk menangkap lalat jantan, sehingga mengurangi populasi. Umpan beracun, campurkan insektisida dengan selisih atau umpan protein lainnya dan semprotkan secara terbatas pada daun, bukan pada buah, untuk membunuh lalat dewasa yang hinggap. Pencegahan kimiawi, dari tim Bisa Tani merekomendasikan untuk menggunakan produk Tastoat, insektisida dengan bau menyengat yang digunakan untuk membasmi serangan serangga penghisap seperti lalat buah, kutu-kutuan, dan ulat gerayak. 1 ml per liter di spray ke daun
dan batang tanaman. Untuk estimasi 1 sendok makan 8 ml testoat. Lakukan penyemprotan 1 minggu sekali. Keempat, kumbang daun. Kumbang ini sering disebut oteng-oteng atau kumbang kuya. Baik dewasa maupun larvanya sama-sama merusak tanaman. Kumbang kecil berwarna oranye kemerahan atau kuning sangat aktif pada pagi dan sore hari. Untuk gejala serangannya, di fase dewasa, kumbang dewasa memakan daun, meninggalkan bekas lubang-lubang tidak beraturan. Pada serangan berat, daun bisa habis dan hanya tersisa tulang daunnya saja. Di saat fase larva, larva hidup di dalam tanah dan memakan akar tanaman. Ini menyebabkan tanaman menjadi layu, kerdil, bahkan mati, terutama pada fase bibit. Cara pengendaliannya, untuk mekanis tangkap kumbang dewasa secara manual pada pagi hari saat mereka kurang aktif. Kultur teknis, lakukan pengolahan tanah yang baik untuk membunuh larva dan pupa yang ada di dalam tanah. Pendekatan pengendalian hama terpadu atau PHT. Untuk hasil terbaik dan ramah lingkungan, disarankan menerapkan konsep pengendalian hama terpadu atau PHT yang menggabungkan berbagai metode. Pemantauan rutin, periksa tanaman secara berkala minimal seminggu sekali untuk mendeteksi keberadaan hama sedini mungkin. Prioritaskan pencegahan, jaga kesehatan tanaman dengan pemupukan berimbang dan pengairan yang cukup. Tanaman yang sehat lebih tahan terhadap serangan hama. Gunakan metode non-kimia terlebih dahulu. Maksimalkan penggunaan metode kultur teknis, mekanis, dan hayati sebelum memutuskan menggunakan pestisida kimia. Pestisida sebagai opsi terakhir. Jika terpaksa menggunakan pestisida kimia, gunakan secara bijak. Pilih yang efektif untuk hama sasaran. Gunakan sesuai dosis dan perhatikan waktu penyemprotan agar tidak membahayakan musuh alami dan lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, tanaman labu siam Anda akan tumbuh subur dan menghasilkan panen yang melimpah dan berkualitas. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.